Bab 3158. Setelah 5 hari. Sekarang mereka telah memutuskan untuk tidak mundur dan memohon belas kasihan, jadi harus terus menerobos, dan pada saat yang sama bersiap untuk pertempuran dengan Yason Chang. Waktu berlalu dengan lambat, kapal bintang juga terus bergerak maju melewati tempat-tempat dan perjalanan berbahaya. Pada saat tertentu, Erikin memperhatikan bahwa tanda di pergelangan tangannya, cahaya di atasnya seperti kerikil yang tertiup angin, terus-menerus berkedip dan hanyut. Apakah ini yang dikatakan Yason Chang, yaitu tandanya berubah? Jika kalian masih ingin pergi, ini adalah kesempatan terakhir, jika tidak, kalian harus bertarung sampai mati dengan Jason Chang dan yang lainnya. Si botak memandang semua orang dan tersenyum. Teman seiman Zhang, berhenti bercanda, menurutmu apa yang kita katakan kepada Yason Chang hanya omong kosong? Semuanya tertawa. Ketika cahaya ini menghilang sepenuhnya, ada 18 kultivator yang tersisa di kapal bintang, dan tidak ada yang pergi. Di sisi lain, Yason Chang melihat satu tempat kosong di kapal bintang, wajahnya pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan beberapa kata dari Erikin, benar-benar akan mengguncang seorang kultivator di bawahnya. Sementara semua orang masih berkultivasi, dia tiba-tiba menghancurkan tanda. Dia sudah memberitahu semua orang berapa banyak kartu andalan yang dia miliki dan kapal bintang mereka jauh lebih kuat dari mereka, tidak berharap seseorang akan pergi. Saudara Chang, orang ini penakut seperti tikus, tidak perlu perhitungan dengan dia, pihak Erikin pasti ada lebih banyak orang yang pergi. Selama orang-orang itu terbunuh, orang ini tentu akan sangat menyesalinya. Pemuda pendek dan gemuk itu tersenyum. Bagaimana penyelidikanmu? Yason Chang mengangguk dan mengalihkan pikirannya. Semuanya sudah disebarkan, seharusnya ada berita dalam 3 atau 5 hari. Orang-orang ini berani mempermalukan aku, mereka semua akan mati. Yason Chang mengepalkan tangannya kuat-kuat, aura pembunuhan pun melonjak. 4 hari lagi berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, Erikin dan yang lainnya masih mempertahankan ritme aslinya. Menjelajah semua jenis tempat berbahaya, memperoleh sumber daya pelatihan, sisa waktunya digunakan untuk pelatihan dan persiapan. Dan seiring berjalannya waktu, hati semua orang yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks. Berpikir pada suatu saat, Yason Chang akan menyerang semua orang dengan momentum guntur. Namun, selama 5 hari terakhir, semuanya tenang dan damai di sekitarnya, yang membuat para kultivator sedikit ragu, apakah Yason Chang ini hanya mengancam, jadi mereka curiga. Tentu saja, meski mentalnya tenang, persiapan dan kewaspadaan tidak berkurang. Di ruang segel, ada raungan. 7 sinar pedang yang menyilaukan menerangi langit dan bumi, mengiris kekosongan dalam sekejap, menghancurkan Puppet menjadi berkeping-keping. Ilmu 7 pedang pembunuh, itu sudah bisa dianggap sebagai mahir sekarang. Erikin menyeka bilah pisau Youyang dan menganalisisnya secara diam-diam. Setelah menguasai ilmu 7 pedang pembunuh, dia sangat terampil sekarang, dan kekuatan serangan baliknya hampir tidak terlihat. Dan tebasan Raja Abadi, karena peningkatan niat pedangnya, akhirnya bisa memotong 1000 pedang, mencapai ilmu dewa tingkat 4. Kemajuan pesat juga disebabkan karena dalam beberapa hari terakhir, waktu yang dihabiskan untuk berlatih ilmu 7 pedang pembunuhan dan tebasan Raja Abadi secara bertahap meningkat. Setelah menghabiskan banyak energi untuk pertarungan pisau, Erikin juga memahaminya. Di satu sisi, tebasan Raja Abadi dan pisau Youyang dapat digunakan sebagai kartu andalan. Di sisi lain, juga karena Yason Chang dapat mengatasi teknik api sucinya, sangat penting untuk memiliki taktik lain. Tuan Tang benar, aku tidak bisa hanya mengandalkan api suci. Untungnya, aku sudah lama diingatkan, dan aku memahami ini.
Mengingat nasihat yang diberikan Frentang padanya saat itu, Eric Kin juga sedikit emosional. Di alam fase transendensi, di mana ada orang yang tak terkalahkan dengan api. Tapi Frentang dari dinasti Tang memiliki visi yang lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Oleh karena itu, dia pun bekerja keras untuk mengembangkan pola dewa, seni pedang, termasuk tubuh Raja Qin. Itu semuanya terkait dengan kata-kata Frentang. Sangat disayangkan ketika dia bertemu Frentang hanya memiliki jiwa dewa yang tersisa, dan dia tidak mendengarkan banyak ajaran, lalu Master Tang menghilang dari dunia. Masih ada 2 atau 3 hari sebelum hukuman langit ketiga. Kalau aku bertemu Jason Chang dan yang lainnya setelah itu, aku akan lebih percaya diri, tapi ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Setelah istirahat sejenak, Eric Kin melanjutkan latihan selama beberapa jam. Kemudian, dengan menggerakkan pikiran, dia kembali ke kapal bintang. Setelah sekian lama berlatih, dia tidak khawatir dengan situasi berikutnya, karena Eric Kin menemukan bahwa orang tua galaksi masih sangat baik. Tidak hanya membuka ruang segel bagi diri untuk berlatih, namun juga tidak menghalangi transmisi suara slip giok di dalamnya. Jadi dia selalu bisa tahu apa yang terjadi di bawah sana. Kak Eric, tanah berbahaya mengatakan di depan ada di sebuah pulau lagi. Aku menemukan bahwa semakin banyak pulau di galaksi ini. Melihat Eric Kin kembali, si botak menunjuk ke jalan di depan. Ini juga normal. Kita sudah dekat dengan sisi lain galaksi, pasti akan ada lebih banyak daratan. Tuan Chen juga tertawa. Ketika semua orang pertama kali melihat pulau itu, masih terasa asyik. Namun sejak 20 hari kemudian, jumlah pulau berangsur-angsur meningkat, dan banyak pulau tidak berbahaya, yang juga membuat semua orang tidak merasakan kesegaran. Ayo pergi. Ketika kapal bintang mendekati pulau itu, Eric Kin dan yang lainnya melompat dan datang ke pulau itu. Musuh di pulau ini juga merupakan kelompok kultivasi iblis. Namun, kekuatannya sedikit lebih buruk daripada 300 sekte sihir sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan massa, kerjasama tidak lagi seperti dulu, dan mereka segera didesak ke aula sekte sihir di tengah pulau. Sialan, jika bukan karena aku tidak meminum darah manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga energi darah tidak dapat diisi ulang, bagaimana mungkin aku kalah dari kalian para junior? Wajah ketua sekte sihir ini pucat pasi. Sebelum dia ditangkap oleh Master Mulia Galaksi dan diasingkan di sini, dia harus mengisap darah puluhan ribu orang setiap hari. Akibatnya, sekarang dia tidak bisa minum selama bertahun-tahun. Sangat mudah untuk bisa bertemu Eric Kin dan kelompoknya yang energi darahnya penuh. Setelah bertarung, mereka menemukan bahwa di bawah penjara Master Mulia Galaksi, mereka bukan lawan pihak lain, dan dia juga dipaksa ke depan aula utama dengan selusin bawahannya. Cepat akhiri pertarungan, bunuh mereka. Eric Kin memberikan teriakan pelan dan tiba-tiba terbang keluar. Tidak satu makhluk pun yang ditangkap oleh Master Mulia Galaksi yang bukan makhluk yang penuh dengan kejahatan di zaman kuno, sehingga setiap orang tidak memiliki simpati kepada mereka. Johan Ni dan orang banyak mengepung kultivasi iblis lain yang mencoba melarikan diri. Eric Kin dan Ritz Sun, dibantu oleh Vinola Su dan si botak, menuju ketua sekte sihir. Karena kalian melakukan hal-hal seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata sekte sihir Lord ini penuh darah, otot-otot di wajahnya gemetar, dan tangannya terangkat dengan keras, berniat menggunakan upaya terakhir. Ritz Sun, mundur. Melihat dia mendekati kultivasi iblis ini, Eric Kin tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke sisi kekosongan, dan berbicara dengan tiba-tiba. Ritz Sun mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu situasinya, dia tidak ragu-ragu. Pisau panjang itu kembali menyapu dengan tiba-tiba. Ketika ketua sekte sihir melihat ini,
wajahnya kusam, dan dia tidak bisa bereaksi. Kelompok kultivator ini sangat kuat, menekan mereka sepenuhnya. Sekarang dia hanya mengancam dan mereka takut. Ops. Namun, sebelum pemikiran itu berakhir, ketua sekte sihir, merasakan sekuntum bunga di depan matanya, lalu dadanya terasa nyeri. Dia menundukkan kepalanya dengan bodoh, dan Mary menemukan bahwa darah mengalir dari dadanya di depannya. Bersambung.